Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan kembali kuliah kita ya. Kita masih membahas tentang teori relativitas khusus. Dan terakhir di pertemuan sebelumnya kita sudah menurunkan apa yang disebut sebagai Lorentz addition of velocities ya. Atau persamaan yang menyatakan pertambahan kecepatan Lorentz ya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana momentum dan energi dalam tinjauan relativistik ya, atau bagaimana konsekuensi dari transformasi Lorentz pada momentum dan energi ya. Kita akan membahas tentang momentum dan energi relativistik. Nah, tentunya dalam tinjauan klasik ya, kita sudah familiar dengan momentum energi ya. Kita mulai dulu dari momentum ya. Momentum adalah hasil kali dari massa dan kecepatan ya. Atau secara matematis bisa kita tuliskan sebagai P itu sama dengan M dikali dengan V ya. Nah, kali ini kita akan meninjau bagaimana jika yang ditinjau itu adalah partikel yang bergerak dengan kecepatan cahaya atau kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya ya. Kita akan meninjau partikel yang memiliki kecepatan kira-kira mendekati kecepatan cahaya. Nah, kita bisa menggambarkan ada tumbukan sepusat antara dua benda. Misalkan saja ada dua buah benda, massa M1 dan massa M2 ya. Jadi kita meninjau partikel dengan kecepatan demikian. Kemudian kita meninjau partikel tersebut itu mengalami tumbukan sepusat ya. Mengalami tumbukan sepusat. Sebut saja M1 dan M2 ya. Nah, kita akan meninjau tumbukan tersebut dalam dua kerangka ya. Yang pertama tentu saja di kerangka, sebut saja kerangka keaksen ya. Ini adalah kerangka pusat massa atau kerangka yang bergerak ya, kalau kita ingat di pertemuan sebelumnya. Kerangka pusat massa. Di mana pada saat itu massa momentum totalnya itu dia Gimana ini jadi kayak mencorek-corek atau tes tembak. sebentar. Oke. Saya hapus dulu. Oke, jadi ada dua kerangka yang kita akan meninjau tumbukan tersebut dalam dua kerangka. Yang pertama kerangka pusat massa, di mana di kerangka tersebut momentum totalnya itu sama dengan 0 ya. Momentum totalnya sama dengan 0. Kemudian yang kedua di kerangka K ya. Ini adalah kerangka yang diam ya. Atau kerangka lab yang relatif diam. Kalau kita gambarkan dalam misalkan kita punya koordinat kartesian di sini ya. Jadi kira-kira di sini ada Ada dua buah massa ya. Ini misalkan di kerangka K ya. Di kerangka yang diam ini sebelum tumbukan ya. Jadi misalkan di sini ada dua massa ya. Ini adalah M1 dan ini adalah M2. Di mana yang massa M1 dia bergerak ke arah kanan ya, misalkan dengan kecepatan U1, sedangkan yang M2 dia itu bergerak ke kiri ya dengan kecepatan minus
U2 ya. Tanda minus ini bukan besarnya yang negatif ya, tapi menunjukkan arahnya. Nah, sedangkan kalau kita tinjau dalam kerangka pusat massa atau kerangka yang bergerak, maka kita juga punya ini massanya ada 2. Nah, kerangkanya ini tuh dia bergerak misalkan ke arah kanan dengan kecepatan V ya, dengan kecepatan V. Kemudian si massa 1 ini pada kerangka bergerak dia bergerak ke arah kanan itu dengan kecepatan U aksen, dan M2 dia bergerak ke arah kiri dengan kecepatan minus U aksen ya. Jadi di kerangka yang bergerak kecepatannya itu besar kecepatannya sama namun arahnya berbeda, sehingga nanti akan ada hubungan antara U1 U2 dan juga dengan U aksen dan V ya. Nah, setelah tumbukan kita gambarkan lagi di sini koordinatnya. Nah, kita mengatur massa M1 dan M2 ini dia bergerak bersama-sama ya. Bergerak bersama-sama setelah tumbukan ke arah kanan itu dengan kecepatan V ya. Ini M1, M2. Nah, sedangkan pada kerangka yang bergerak otomatis karena dia bergerak ke arah kanan secara bersama-sama dengan kecepatan V, di mana kecepatannya itu sama dengan kecepatan kerangka ke aksen, maka otomatis kecepatan kedua benda ini itu dia diam ya, ditinjau dari pengamat yang berada pada kerangka ke aksen. Jadi kalau di kerangka ini M1, ini M2. Nah, karena si kerangkanya itu bergerak ke arah kanan dengan kecepatan V, maka M1 M2 ini itu dia diam menurut tinjauan pengamat yang ada di di keaksen. Tapi di pengamat yang ada di kerangka yang diam atau di kerangka K, massa M1 dan M2 itu dia bergerak dengan kecepatan V ya. Jadi kira-kira gambaran tumbukannya itu seperti ini ya. Jadi kita meninjau tumbukan antara M1 M2 dalam 2 kerangka ya, kerangka yang diam dan kerangka yang bergerak. Kita set di sini dia bergerak ke arah kanan dengan kecepatan V ya. Nah, di kerangka K sebelum tumbukan massa 1 itu bergerak ke arah kanan dengan U1, M2 bergerak dengan kecepatan minus U2. Nah, tapi di kerangka ke aksen besar kecepatannya itu sama, U aksen, M2 itu minus U aksen. Besarnya sama tapi arahnya yang berbeda. Artinya nanti akan ada hubungan antara U1 U2 dengan U aksen yang mengikuti hukum pertambahan kecepatan Lorentz. Dan ini kondisi setelah tumbukan ya, massa M1 M2 bergerak bersama ke arah kanan dengan kecepatan V. Dengan demikian kecepatan pusat massanya atau kecepatan pusat massanya menurut tinjauan observer atau pengamat di kerangka yang bergerak itu dia diam ya. Nah, dari peristiwa ini tentunya berlaku hukum kekekalan momentum ya. Tetap berlaku hukum kekekalan momentum. Kekekalan momentum. Jadi momentum awal itu sama dengan momentum akhir. Nah, kita tinjau sebelum tumbukan artinya momentumnya adalah M1 dikali dengan U1 kemudian ditambah dengan M2 dikali dengan minus U2. Nah, sedangkan setelah tumbukan ditinjau dari kerangka K, maka ini akan sama dengan M1 ditambah M2, ya, karena dia bergerak bersama ya, M1 ditambah M2 dikali dengan V, atau M1V ditambah M2V ya. Jadi kita gabungkan saja karena kecepatannya sama. Ini kita sebut persamaan 1. Nah, kalau kedua ruas kita bagi dengan M2 ya, ini kita bagi dengan M2, maka kita akan dapatkan persamaannya menjadi di sini M1 per M2.
U1, kemudian di sini menjadi minus, M2 dibagi M2, kita bisa cancel, di sini berarti dikurang U2, ini sama dengan M1 per M2V, ya. Kemudian ditambah dengan V, ya, M2 per M2 saling cancel. Kemudian kita bisa kumpulkan suku-suku yang jenis yang mengandung M1 per M2, kita kumpulkan di ruas kiri, berarti bisa kita tuliskan di sini M1 per M2 dikali dengan U1 dikurang V, kemudian di sini V, U2-nya pindah ke ruas kanan ditambah dengan U2, ya. Atau bisa kita dapatkan perbandingan antara M1 per M2 itu sama dengan U2 ditambah V atau V2 ditambah V ditambah U2 dibagi dengan U1 dikurang V, ya. Nah, kita dapatkan perbandingan masanya, ya. Ini ditinjau pada kerangka yang diam. Kita sebut persamaan 2, ya. Nah, sekarang kita terapkan aturan penambahan kecepatan Lorentz, ya. Terapkan aturan penambahan kecepatan Lorentz yang sudah kita turunkan sebelumnya, ya. Nah, kita bisa menyatakan U1, ya. Artinya U1 itu akan sama dengan U aksen, ya. Ditambah dengan V dibagi dengan 1 ditambah U aksen dikali V per C kuadrat. Dan yang kedua, minus U2 itu sama dengan minus U aksen ditambah dengan V dibagi dengan 1 ditambah minus U aksen dikali dengan V, ya. Minus U aksen dikali dengan V per C kuadrat, ya. Dimana kalau kita jabarkan U1 itu adalah atau saya tulis di bawah saja. U1 itu adalah kecepatan M1, ya. Kecepatan M1 yang diukur oleh pengamat di kerangka K, ya. Dalam kerangka K. Sedangkan U2 itu kita tahu dari gambaran tumbukan di atas, U2 itu adalah kecepatan M2 itu dalam K, ya. Kemudian U aksen itu adalah kecepatan yang diukur, kecepatan M1 dan M2 yang diukur dalam keaksen, ya. Kecepatan M1 dan M2, namun berbeda tanda, ya. Untuk M1 itu adalah U aksen, sedangkan untuk M2 itu minus U aksen, ya. Dalam keaksen, dan V itu adalah kecepatan kerangka keaksen, ya. Jadi kalau kita lihat kembali hubungan yang kita dapatkan sebelumnya ini, ya. Nah, ini sama, ya. Maksudnya V1 itu di sini adalah kecepatan yang diukur dalam kerangka K, ya. V1 aksen itu kecepatan yang diukur pada kerangka bergerak ke aksen. Sedangkan V itu adalah kecepatan kerangka ke aksen, ya. Kalau kita bandingkan pada gambarnya, nah ini kecepatan M1 pada kerangka K, ya. Kemudian U aksen itu adalah kecepatan M1 pada kerangka ke aksen, dan V adalah kecepatan dari kerangkanya, ya. Begitu juga dengan M2, minus U2 itu kecepatan dari M2 di kerangka K, dan minus U aksen itu adalah kecepatan M2 pada kerangka ke aksen, ya. Nah, dengan menggunakan hubungan penambahan kecepatan Lorentz, kita dapatkan U1 dan U2 itu dinyatakan dalam U aksen dan V, ya. Jadi kecepatan U1 dan U2 yang merupakan kecepatan diukur oleh pengamat pada kerangka yang diam itu dinyatakan dalam kecepatan masing-masing massa tersebut, dan juga kecepatan kecepatan dari kerangka
keaksen ya pada kerangka yang bergerak ya. Jadi kita bisa menyatakannya dalam kecepatan dalam kerangka diam dalam kecepatan pada kerangka yang bergerak. Nah, sehingga dari sini sekarang kita bisa substitusi masuk dua buah persamaan ini itu ke dalam persamaan 2 ya ke sini. Jadi U1 dan U2 itu dimasukkan ke sini. Atau ini bisa kita ini kalau minusnya kita kalikan kedua ruas dengan minus ya, berarti akan kita dapatkan U2 itu sama dengan U aksen dikurang V ya, dibagi dengan 1. Ini minusnya bisa pindah ke depan, jadi 1 dikurang U aksen V per C kuadrat ya. Nah, ini dua buah pertambahan kecepatan untuk U1 dan U2 itu kita masukkan ke persamaan 2. Nah, sehingga sekarang M1 M2-nya perbandingan antara M1 per M2 itu akan sama dengan kita punya tadi di sini U2 ditambah V ya. Berarti yang ini ditambah V dibagi dengan yang ini ya, U1 dikurang V. Di U2 itu adalah U aksen dikurang V dibagi dengan 1. Saya tuliskan. Nah, ini saya tuliskan seperti ini saja. Berarti di sini adalah sebentar. Di sini U aksen dikurang V dibagi dengan 1 dikurang U aksen V per C kuadrat ditambah dengan V ya. Yang ini dimasukkan ke sini terus dibagi dengan U1. U1 dikurang V ya. U1 itu adalah U aksen dikurang V dibagi dengan 1 ditambah U aksen V dibagi C kuadrat ditambah dengan V ya. Jadi kita dapatkan sekarang M1 per M2-nya seperti ini. Nah, ini tinggal kita operasikan saja. Ini bisa kita samakan penyebutnya ya. Maka ini akan sama dengan U aksen V. U aksen dikurang V. Kemudian ini berarti dikurang ditambah V, kemudian dikurang U aksen V kuadrat per C kuadrat ya. Jadi ini dengan yang ini kita tambahkan ya, dengan ini kita samakan dulu penyebutnya, berarti ini dikali ini per ini ya, dibagi dengan di sini 1 dikurang U aksen V per C kuadrat ya, sama dengan yang suku penyebutnya, berarti di sini U aksen dikurang V ya, ini U aksen ditambah V ya, di sini ditambah U aksen ditambah V, kemudian ini berarti ditambah sebentar. Sorry, di sini U1 dikurang V ya. Di sini bukan ditambah V. Di sini dikurang V. Berarti di sini dikurang V, kemudian dikurang U aksen V kuadrat per C kuadrat, terus dibagi 1 dikurang U aksen V per C kuadrat. Oke. Sorry, ditambah ya, seperti ini. Nah, jadi ini tinggal kita jabarkan saja. Nah, sehingga ini tinggal kita operasikan, ini bisa kita coret ya. Bisa cancel, minus V plus V, ini juga V dikurang V bisa cancel. Berarti kita tinggal mendapatkan persamaan sekarang menjadi, ini berarti U aksen dikurang U aksen V kuadrat per C kuadrat per 1 dikurang U aksen V per C kuadrat dibagi dengan U aksen dikurang U aksen V kuadrat per C kuadrat dibagi dengan 1 dikurang U aksen
sorry, 1 ditambah U aksen V kuadrat, ini ada kuadratnya di sini, per C kuadrat ya. Perhatikan suku ini sama dengan suku ini ya. Jadi bisa kita cancel. Suku yang ini sama. Nah, berarti kita dapatkan M1 per M2-nya itu sama dengan ini dikalikan ke atas, ini dikalikan ke bawah ya. Berarti 1 M1 per M2 sama dengan 1 ditambah U aksen V kuadrat per C kuadrat dibagi dengan 1 dikurang U aksen V kuadrat per C kuadrat. Ya. Kita dapatkan perbandingan M1 dan M2-nya sekarang ya dalam U aksen dan V ya. Yang sebelumnya kita punya perbandingan M1 M2-nya itu dalam U2 dan U1 ya. Ini kita nyatakan perbandingan M1 M2 dalam kerangka keaksen. Ini kita sebut persamaan berapa? Ini tadi ada persamaan 2. Ini sebut saja persamaan 3. Dan ini adalah persamaan 4. Nah, sekarang kita ingin menyatakan ruas kanan itu dalam U1 dan U2 ya. Sebentar. Sekarang kita ingin menyatakan persamaan 4, ruas kanannya itu dalam U1 dan U2 ya. Nah, setelah kita menyatakan M1 dan M2 dalam kerangka keaksen, nah sekarang ruas kanannya, suku ruas kanannya ini yang merupakan tinjauan dalam kerangka keaksen itu kita ingin nyatakan kembali dalam U1 dan U2 ya. Jadi kita ingin menyatakan ruas kanannya itu kembali dalam U1 dan U2 namun dalam kerangka keaksen ya. Dalam U1 dan U2 kembali. Nah, otomatis kita ingin mencari sekarang bagaimana caranya. Nah, kita nyatakan dulu suatu besaran yaitu 1 dikurang U2 kuadrat per C kuadrat dan 1 dikurang U1 kuadrat per C kuadrat itu dalam U aksen dan V. Nantinya kita akan dapatkan persamaan yang kita substitusi ke dalam persamaan 4 ya. U aksen dan V. Nah, yang pertama kita punya 1 dikurang U2 kuadrat per C kuadrat. Berarti ini sama dengan 1 dikurang, kita masukkan U2-nya ya. U2-nya tadi itu adalah ini ya. U2-nya tadi itu adalah U aksen dikurang V per 1 dikurang U aksen V C kuadrat ya. Berarti kita akan punya 1 dikurang U aksen dikurang V kuadrat per C kuadrat ya. Suku yang ini dikali dengan 1 dikurang U aksen V per C kuadrat pangkat 2 ya. Jadi U2 dikuadratkan ya. Kemudian ini tinggal kita uraikan dia ya. Ini bisa kita samakan penyebutnya supaya ini bisa kita kurangkan dengan ruas suku yang kedua. Maka kita bisa tuliskan dia menjadi
Ini menjadi C kuadrat 1 dikurang U aksen V per C kuadrat. Seperti ini, kemudian dikurang U aksen dikurang V kuadrat per C kuadrat 1 dikurang U aksen V per C kuadrat ya. Jadi 1 kita jadikan seperti ini ya, kita samakan penyebutnya. Nah, kemudian ini tinggal kita jabarkan dia ya. Maka kita akan dapatkan di sini kalau kita bongkar persamaan kuadratnya, berarti di sini akan 1 kuadrat dikurang 2 U aksen V per C kuadrat ditambah U aksen kuadrat V kuadrat per C pangkat 4 ya. Berarti kita akan dapatkan di sini C kuadrat dikali dengan 1 dikurang 2 U aksen V per C kuadrat ditambah U aksen kuadrat V kuadrat per C pangkat 4 ya. Kemudian dikurang di sini juga kita jabarkan berarti U aksen kuadrat kemudian 2 kali minus 2 U aksen V dikali dengan minus berarti di sini menjadi tambah ya. 2 U aksen V kemudian ditambah V kuadrat ketemu minus berarti tambah minus V kuadrat ya. Dibagi dengan C kuadrat 1 dikurang U aksen V per C kuadrat. Ini kita kalikan masuk ya. Berarti kita akan dapatkan ini sama dengan C kuadrat dikurang 2U aksen V ditambah U aksen kuadrat V kuadrat per C pangkat 2 kemudian dikurang U aksen kuadrat ditambah 2U aksen V dikurang V kuadrat ya. Ini kembali dibagi dengan C kuadrat 1 dikurang U aksen V per C kuadrat pangkat 2. Nah, ini tinggal kita bisa cancel ya. Ini bisa kita cancel yang suku ini, kita bisa coret yang suku ini dan suku ini ya. Berarti kita akan dapatkan persamaannya menjadi sekarang di sini C kuadrat kemudian ditambah U aksen kuadrat V kuadrat per C kuadrat dikurang U aksen kuadrat dikurang V kuadrat dibagi dengan C kuadrat 1 dikurang U aksen V per C kuadrat pangkat 2. Nah, ini C kuadratnya bisa kita coret ya. Ini pembilangnya ini kita bagi dengan C kuadrat. Maka kita akan dapatkan di sini C kuadrat bagi C kuadrat berarti ini 1 kemudian ditambah di sini menjadi U aksen kuadrat V kuadrat per C pangkat 4 kemudian di sini kurang U aksen kuadrat per C pangkat 2 dikurang V kuadrat per C pangkat 2 dibagi dengan di sini tinggal 1 dikurang U aksen V per C kuadrat pangkat 2. Nah, bagian di atas ini itu kita bisa nyatakan dalam bentuk faktorisasi ya. Nah, suku pembilangnya ini itu akan sama dengan kita bisa tuliskan seperti ini. 1 kemudian di sini berarti kita punya 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat di sini 1 dikurang U aksen kuadrat per C kuadrat ya. Nah, ini kalau kita operasikan, kita kalikan setiap sukunya, maka akan kembali ke suku pembilangnya ya, seperti ini. Nah, sehingga kita sekarang sudah dapatkan hubungan untuk yang tadi ya, yang pertama kita punya sekarang 1 dikurang U2 kuadrat per
C kuadrat itu sama dengan 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. V kuadrat per C kuadrat dikali dengan 1 dikurang U aksen per C kuadrat dibagi dengan 1 dikurang U aksen V per C kuadrat pangkat 2 ya. Ini kita sebut saja persamaan 5. Nah, kemudian yang kedua, yang ini ya, 1 dikurang U1 kuadrat per C kuadrat. Nah, ini dengan cara yang sama, kalian bisa masukkan U1-nya di sini ya, U1 yang ini substitusi masuk dalam sini, kemudian dioperasikan sama dengan yang suku yang ini tadi. Nah, dengan mudah kita akan dapatkan ini hubungan yang pertama, hubungan yang kedua, untuk 1 dikurang U1 kuadrat per C kuadrat itu akan sama dengan 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat dikali dengan 1 dikurang U aksen per C kuadrat dibagi dengan 1 dikurang U aksen V per C kuadrat. Seperti ini. Ini kita sebut persamaan 6 ya. Nah, selanjutnya kita bagi persamaan 5 dan persamaan 6 ya. Bagi persamaan 5 dengan persamaan 6 ya. Jadi kita bagi keduanya 5/6 ya, persamaan 5 dibagi dengan persamaan 6, maka kita akan dapatkan 1 dikurang U2 kuadrat per C kuadrat dibagi dengan 1 dikurang U1 kuadrat per C kuadrat. Ini akan sama dengan, perhatikan ada suku-suku yang akan saling cancel di sini ya. Sorry, di sini harusnya tambah di sini ya. Untuk satunya di sini tambah. Nah, kalau ini kita bagi dengan yang ini, maka suku-suku yang ini itu akan saling cancel ya. Ini saling cancel dengan yang ini akan saling cancel dengan yang ini. Sehingga menyisakan suku yang ini dibagi dengan yang suku yang ini. Ya. Jadi kalian bisa coba jabarkan nanti. Kalau persamaan dan persamaan 6 dibagi, tinggal menyisakan suku yang ini dibagi dengan suku yang ini. Ya. Kita akan dapatkan 1 ditambah U aksen V per C kuadrat pangkat 2 dibagi dengan 1 dikurang U aksen V per C kuadrat pangkat 2. Ya. Nah, perhatikan persamaan ini itu mirip dengan persamaan 4 tadi ya, suku yang ini ya. Jadi suku di ruas kanan itu jika dikuadratkan itu sama dengan suku yang ini ya. Berarti kalau misalkan kedua ruas kita akarkan, berarti ini dibagi dengan yang ini itu sama dengan akar dari ini ya. Nah, itu tidak lain adalah perbandingan antara M1 dan M2 ya. Jadi suku di ruas kanan ini itu merupakan akar dari suku di ruas kanan di sini ya. Berarti kita dapatkan persamaan 4 itu sekarang menjadi M1 dibagi dengan M2 itu sama dengan akar 1 dikurang U2 kuadrat per C kuadrat ya, dibagi dengan akar 1 dikurang U1 kuadrat per C kuadrat ya, seperti itu. Dapatkan hubungan seperti ini sekarang. Ini kita sebut saja persamaan 7 ya. Jadi kita dapatkan hubungan perbandingan antara M1 dan M2 dalam tinjauan kerangka yang bergerak ya. Tapi tetap dinyatakan dalam U2 dan U1 ya, dari persamaan 7. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, saya kira untuk sesi pertama cukup sampai di sini. Kita istirahat sebentar dulu.